mungkin bisa dari kelompok 13 ya share PPT-nya itu di share screen PPT-nya ya. Bu, maaf bukannya kelompok 12 dulu ya Bu yang tampil. Soalnya minggu kemarin belum. Oh iya, kita belum jadi ya. Oke, sorry kelompok 12 dulu. Aduh saya sampai lupa. Kemarin pas ini ya saya mati listriknya itu ya. Iya Bu. Oke, yuk kelompok 12 sudah hadir ya. Berarti hari ini kita bahas 3 materi ya. 2 materi di kelompok 12 dan 1 materi di kelompok 13. Ya, kalau nggak salah untuk kelompok 12 siapa anggotanya? Kelompok 12. Belum? Belum ada hadir? Halo, halo. Kelompok 12 siapa? Masa belum hadir? Apa nggak ada? Komtingnya siapa ya? Kelas A1? Mbak, Mas? Suara saya nggak hilang kan? Koneksi saya masih nyambung kan? Masih, Bu. Oke, yuk kelompok 12 siapa bisa minta tolong diinfokan? Ardita sama Handa Bu, tadi saya lihat di grup. Untuk kelompok 12. Mbak Adita. Coba saya cek. Ini Mbak Handa baru masuk. Oh, padahal presentasi. Oh, Mbak Adita kok belum ada ya? Oh, ya sudah gini aja nih Mbak. Kelompok 13 dulu ya yang presentasi. Nanti setelah dari kelompok 13 kita ke kelompok 12 gitu ya. Karena di kelompok 12 juga belum ada ini apa namanya belum ada yang menjawab saya ya, panggilan saya. Itu Mbak, silakan Mbak. Tadi siapa Mbak kelompok 13? Bisa share screen ya, jadi nanti setelah dari kelompok 13 baru kita mulai diskusi lagi untuk yang di kelompok 12. Ya. Gitu ya Mbak, kelompok 13. Ya. Oke, jadi untuk materi di terakhir kita ya di materi pertemuan ke-14 atau nanti akan dibawakan oleh kelompok 13 itu membahas tentang catatan atas laporan keuangan. Nah, saya rasa Anda sudah paham ya, sudah familiar dengan yang namanya catatan atas laporan keuangan karena ini juga dilakukan atau disusun oleh entitas bisnis ya untuk perusahaan-perusahaan di entitas bisnis. Nah, nanti di materi kita hari ini kita akan mengetahui bagaimana cara penyusunan atau pembuatan catatan atas laporan keuangan bagi entitas pemerintah. Ya, jadi nanti apakah ada perbedaannya atau sama saja ya, nanti ini akan dibahas dikupas tuntas oleh kelompok 13. Gimana Mbak kelompok 13 sudah siap ya? Kalau sudah siap, anggotanya semua sudah hadir, ya maka bisa dimulai untuk pembahasan catatan atas laporan keuangan. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 hari ini akan mempresentasikan mengenai catatan atas laporan keuangan berdasarkan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Fathuli Solihah dengan NIM 0168 dan rekan saya Hanifah Dia Nurrohmah dengan NIM 0181. Pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ketentuan umum, yang ketiga penyajian laporan keuangan yang memadai,
Yang keempat, struktur dan isi. Yang kelima, susunan. Dan yang keenam, tanggal efektif. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Hanifah. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari tujuan dan ruang lingkup. Yang tujuan mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan. Sedangkan ruang lingkup dari catatan atas laporan keuangan tersebut meliputi laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas pelaporan dan laporan keuangan yang diharapkan menjadi laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan. Next. Ketentuan umum. Berdasarkan pasal ayat 7 dalam PSAP nomor 4 itu tentang setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Next. Penyajian laporan keuangan yang memadai. Ada asimetri informasi keuangan negara. Kenyataan bahwa para pengguna laporan keuangan yang tidak hadir dalam pengurusan transaksi dan pencatatan sehari-hari memungkinkan asimetri informasi dengan dua kemungkinan konsekuensi negatifnya. B. Insentif bagi penyajian laporan keuangan yang memadai. Yang pertama, ada pembentukan harga pasar surat berharga melalui pemberian sinyal. Yang kedua, lebih bersesuaian dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai bagian dari good governance. Yang C, ada catatan atas laporan keuangan sebagai wujud penyajian laporan keuangan yang memadai. Itu terdiri dari yang pertama ada perubahan anggaran yang penting selama periode. Yang kedua, ada kinerja keuangan entitas pelaporan. Yang ketiga, dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Yang keempat, informasi lainnya yang diharuskan dan diajukan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Yang kelima, informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi para pembaca laporan. Next. Selanjutnya ada struktur dan isi. Struktur dan isi atas catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Next. Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Antara lain, yang pertama ada menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan, ekonomi makro, pencapaian target undang-undang APBN atau peraturan daerah APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Yang kedua, menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Yang ketiga, menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Yang keempat, ada mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Yang kelima, ada mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan bisnis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. Yang keenam, menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Next. Selanjutnya ada penyajian informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan, ekonomi makro, pencapaian target, undang-undang APBN atau peraturan daerah APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Ayat 16 tentang catatan atas laporan keuangan harus dapat membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan.
di ayat 21 ada catatan atas laporan keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPR atau DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Fatulis. Selanjutnya ada penyajian ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Pada ayat 25, kinerja keuangan entitas pelaporan dalam laporan realisasi anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan. Ayat 28 pembahasan mengenai kinerja keuangan harus dihubungkan dengan tujuan sasaran dari rencana strategis pemerintah dan indikator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan dalam catatan atas laporan keuangan harus yang pertama, menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, memberikan gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana kinerja keuangan dalam suatu entitas pelaporan. Yang ketiga, menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan oleh manajemen untuk dapat memberikan keyakinan yang beralasan bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan adalah relevan dan andal. Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus, ini lanjutan dari yang tadi, meliputi baik hasil yang positif maupun negatif, menyajikan data historis yang relevan, membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan dan neraca yang telah ditetapkan, dan menyajikan informasi yang penjelasan lainnya diyakini oleh manajemen akan dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan untuk dapat memahami indikator, hasil, dan perbedaan yang ada dengan tujuan atau neraca. Dasar penyajian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan. Dalam menyajikan catatan atas laporan keuangan, entitas pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Selanjutnya ada asumsi dasar akuntansi. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan. Biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut, disertai dengan alasan dan penjelasan. Dasar penyajian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan. Yang pertama, pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan mengandung informasi bagi pemakai yang berbeda-beda seperti anggota legislatif, kreditor, karyawan, dan lainnya. Terkait pada paragraf ke-34 yang tadi telah dibacakan, para pemakai laporan keuangan membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan untuk membuat penilaian, keputusan keuangan, dan keperluan lain. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Kebijakan akuntansi. Pertimbangan atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan. Isi kebijakan akuntansi pada ayat 45, mengungkapkan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasikan dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai. Secara umum, kebijakan akuntansi pada catatan atas laporan keuangan menjelaskan tentang yang pertama ada entitas pelaporan, yang kedua basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, yang ketiga basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, yang keempat sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi
PSAP diterapkan oleh suatu entitas pelaporan. Dan yang kelima, ada setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan. Walaupun kerangka konseptual akuntansi pemerintahan telah menyarankan penggunaan basis akuntansi tertentu untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah, pernyataan penggunaan basis akuntansi yang mendasari laporan keuangan pemerintah semestinya diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Pernyataan tersebut juga termasuk pernyataan kesesuaiannya dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Hal ini akan memudahkan pembaca laporan tanpa harus melihat kembali basis akuntansi yang tertera pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak teratur dalam penyertaan standar ini. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang. Selanjutnya ada pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan standar akuntansi pemerintahan yang perlu disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, yaitu CALK harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh PSAP lainnya, serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontingensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. Entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan berbasis akrual atas pendapatan dan belanja harus mengungkapkan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual dan menyajikan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. Kemudian ada pengungkapan-pengungkapan lainnya. Catatan atas laporan keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan. Kemudian selanjutnya ada susunan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Hanifah, silakan. Selanjutnya ada susunan. Catatan atas laporan keuangan biasanya disajikan dengan susunan yang pertama, kebijakan fiskal atau keuangan, ekonomi makro, pencapaian target undang-undang APBN atau Perda APBD. Yang kedua, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan. Yang ketiga, ada kebijakan akuntansi. Yang keempat, penjelasan pos-pos laporan keuangan. Yang kelima, pengungkapan pos-pos yang aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Dan yang terakhir ada informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum daerah. Next. Tanggal efektif. Tanggal efektif pernyataan standar akuntansi pemerintah berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2005. Sumber yang kami gunakan yaitu ada standar akuntansi pemerintahan atau SAP KASP 2004 dan juga ada PPT dari web yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di e-learning. Saya serahkan kembali ke Bu Afi. Ya, terima kasih ya pada kelompok 13. Jadi materi untuk catatan atas laporan keuangan ini sangat lengkap ya. Jadi ya nanti untuk rinciannya bisa dibaca lagi di PPT-nya ya, atau bisa buka langsung ke buku yang mana catatan atas laporan ini harus menyajikan atau harus menginformasikan kepada semua pembaca laporan keuangan mengenai segala jenis detail dan penjelasan terkait semua elemen atau unsur di dalam laporan keuangan. Ya, jadi sesuai dengan peraturan terbaru yaitu PP 71 tahun 2010 ada 7 unsur atau 7 elemen
yang harus dibuat oleh entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. Ada neraca, kemudian laporan realisasi anggaran, operasional, perubahan ekuitas, kemudian perubahan SAL ya, dan yang terakhir ini adalah si catatan atas laporan keuangan. Oke, di mana keenam laporan keuangan yang lain ya, 6 jenis laporan keuangan yang lain itu dia berisi angka ya, nominal. Jadi memaparkan kondisi keuangan, kondisi akuntansi kondisi entitas pemerintah itu ya dalam satuan nominal mata uang gitu ya, satuannya adalah rupiah. Nah, kemudian bagaimana penjelasan-penjelasan terkait dengan mungkin ada peristiwa-peristiwa tertentu atau ada penjelasan-penjelasan yang tidak bisa diungkapkan di laporan keuangan yang lain, maka itu semua dituangkan di catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu biasanya memang di suatu laporan keuangan ya, suatu bundle gitu ya, satu bentuk baku laporan keuangan, yang paling banyak isinya itu ada di catatan atas laporan keuangan karena memang dia berisi semua penjelasan mengenai 6 jenis laporan keuangan yang lain gitu. Nah, yang di sini yang perlu perhatikan ya adalah bagian struktur dan isi. Ya, isi. Jadi apa sih yang ingin diungkapkan atau apa sih yang harus disajikan ya oleh pemerintah. Nggak cuma pemerintah sih, jadi catatan atas laporan keuangan ini juga perlu dibuat juga oleh entitas bisnis ya. Jadi di situ. Jadi setiap pos ya, baik itu dari laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas, operasional, perubahan SAL ya, itu semua perinciannya tuh harus dimasukkan ke dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, apa saja? Silakan Mbak slide berikutnya. Nah, apa saja yang harus ini ya. Jadi apa saja yang harus diungkapkan ya? Pertama harus menginfokan mengenai kebijakan yang dianut oleh atau yang sebagai landasan dasar hukum yang digunakan oleh pemerintah kita. Ya, karena kita entitas pemerintah, maka selain standar yang digunakan misalnya diungkapkan PP 71, kemudian mungkin terkait ada peraturan-peraturan terbaru lain ya yang memang bisa menjadi landasan bagi entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan ini, itu juga disampaikan. Ya, lalu karena ini terkait dengan anggaran ya, kinerja pemerintah itu terkait dengan anggaran, proses realisasi dari anggaran, maka target-target yang sudah ditetapkan sebelumnya dibandingkan dengan realisasinya itu juga dilaporkan bagaimana pencapaian target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, lalu selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan itu juga memuat atau menginformasikan mengenai metode, kemudian sistem, kemudian dasar standar akuntansi ya. Lalu mungkin ada perubahan-perubahan kebijakan yang memang terjadi selama satu periode akuntansi itu juga dilaporkan semua di catatan atas laporan keuangan. Ya, kemudian mungkin ada peristiwa luar biasa ya. Seperti saat ini COVID nih, pasti semua laporan keuangan pemerintah pasti akan mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan gitu ya. Lalu misalnya ada penyesuaian-penyesuaian atau rekonsiliasi, itu juga perlu diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Ya, mungkin ada perubahan metode yang digunakan ya, kayak dulu dari kas ke akrual itu juga harus diungkapkan. Dan untuk PP 71 ini ya, karena dari semua unsur laporan keuangan itu sudah menggunakan basis akrual kecuali satu laporan, yaitu laporan realisasi anggaran. Sesuai namanya, realisasi anggaran, maka hanya transaksi atau aktivitas ya yang berkaitan atau yang mempengaruhi posisi anggaran, keluar masuknya anggaran atau perubahan anggaran, nah itu yang diakui dan dilaporkan oleh pemerintah. Jadi selagi aktivitas itu belum atau suatu transaksi itu belum menyebabkan posisi anggaran itu berubah, maka tidak dilaporkan di realisasi anggaran. Dan ini ya, ketentuan khusus ini penjelasannya di mana? Penjelasannya ada di catatan atas laporan keuangan. Itu ya.
Kemudian sama seperti dengan entitas bisnis, bahwa di catatan atas laporan keuangan itu juga wajib menyampaikan sustainability-nya ya. Jadi keberlangsungannya. Nah, kalau untuk apa namanya? Entitas pemerintah, maka sustainability-nya adalah pemerintah menyampaikan gambaran untuk ekonomi makronya, gambaran untuk kedepannya arah perkembangan ekonomi Indonesia seperti apa. Gitu ya, mungkin untuk misalnya pemerintah itu untuk pemerintah pusat ya, misalnya untuk pemerintah daerah, maka pemerintah daerah itu akan melakukan apa untuk tahun-tahun yang berikutnya. Jadi ada proyeksi-proyeksi mengenai apa pencapaian-pencapaian yang akan disasar gitu ya di masa yang akan datang, itu sudah diungkapkan juga di catatan atas laporan keuangan. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya tambahkan sebagai review karena materi sudah lengkap. Nanti silakan tinggal kita buka sesi diskusi setelah e-learning ini, setelah presentasi ini selesai ya, setelah kelas ini selesai, baru kita semua pindah ke e-learning, dan e-learningnya sudah saya buatkan dua, yang kelompok 13 sendiri, yang kelompok 12 sendiri ya, formatnya terpisah. Oke, kemudian seperti yang sudah saya sampaikan,